Hai dear, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Senang sekali akhirnya hari ini aku bisa upload sebuah video baru. Setelah sekian lama aku nggak upload video ya. Nah, yang di video kali ini nih aku akan mereview sebuah tas brand dari YSL. Jadi kalau kamu suka melihat review-review tas aku, lalu juga suka membahas tentang berbagai macam lifestyle, pastikan untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jadi setiap aku upload video baru kalian gak ketinggalan. So tanpa basa-basi lagi, keep watching and I hope you did enjoy this video. Di video hari ini aku akan mereview sebuah tas seperti aku bilang tadi dari brand YSL. Kalau kalian follow Instagram aku, terus kalian juga lihat thumbnail video ini, kalian udah pasti tahu ya brand YSL apa sih yang mau aku review tasnya. Ya, jadi tas yang aku punya, aku baru berapa bulan ya punya tas ini. Ini adalah YSL Medium College Bag, warnanya all black. Nah, kalau kalian lihat tampilan tasnya seperti ini. Aku mau cerita sedikit ya tentang tas ini. Ini tas aku nggak beli langsung di store-nya atau secara online new. Jadi ini aku beli secara online tapi ini pre-love. Nah, kenapa sih aku berani ya beli tas branded yang high end brand lah kalau bisa dibilang ya. YSL harga puluhan juta tapi pre-love dan di online pula. Jadi gini, ini tas aku beli di salah satu akun atau online shop yang memang spesialis jual barang-barang Eropa yang pre-love. Ada new juga sebenarnya, tapi kebanyakan pre-love, mostly pre-love yang memang benar-benar terpercaya. Nah, aku lihat dari YSL ini karena dia punya resip Indonesia. Jadi ini beli tasnya di Plaza Senayan dan ini baru dibeli sekitar bulan Oktober atau November tahun lalu. Jadi ketika aku beli tas ini tas umurnya itu baru sekitar 6 bulan dan ini bener-bener kondisinya like new. Aku terima tas ini super lengkap. Jadi ada resipnya, ada boxnya, ada dust bagnya, terus semua cardnya ada, sampai wrappingnya seperti awal beli ada, paper bag ada. Pokoknya kayak serasa beli langsung ke store-nya. Dan memang kalau dilihat dari harga di online shop, barunya tas ini sekitar 26-27 dan ini prelovenya itu sekitar 23.500. Selisihnya nggak banyak ya, tapi kondisinya memang like new. Dan yang aku suka ini resip Indonesia. Di butik Indonesia sendiri harganya ini sekitar 35 atau 38 jutaan barunya. Nah, makanya aku ngerasa bahwa ini aku tuh cocok banget tas ini, rasa like new, harga pre-love, dan yang paling buat aku senang adalah resip Indonesia, butik Indonesia. Jadi bisa bisa dipercaya banget lah keautentikannya ya. Walaupun sekalipun dia jual nggak resip Indonesia pun, pre-love langganan aku ini untuk brand-brand Eropa ini terpercaya sih. Cuman aku lebih ngerasa senang aja karena memang kondisi tas ini, awalnya aku lihat kondisi tas ini tuh like new, walaupun harganya untuk pre-love agak tinggi ya, mendekati harga baru kalau kita beli di online shop. Tapi dilihat dari kelengkapan dan kondisinya ini good deal banget menurut aku. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sebelum lanjut ya kita bahas detailnya, kita akan tahu dulu dimensi dari tas ini ya. Seperti biasa ya, aku akan kasih tahu dimensi tas ini. Ini lebar tas ini 24 cm, kurang lebih 24 cm. Tinggi tas ini sekitar 16 cm dan kedalaman tas ini sekitar 6 cm. Kurang lebih ukurannya seperti itu. Namanya medium college bag. Kalau dilihat dari medium kayaknya agak lucu karena sesungguhnya dimensi dari tas ini itu masuk kategori small bag ya. Dan si large college bag ini justru jauh banget ukurannya, beda ukurannya jauh ya, antara si medium dan si large ini. Tapi aku nggak ngerti kenapa ini dikasih nama medium, karena sesungguhnya muatannya ini lebih kepada small bag. Dan aku udah datang langsung ke store-nya, aku penasaran, aku lihat kamera bagnya dari YSL yang small itu ukurannya sama si medium college bag ini. Beda model aja tapi ukurannya ini seukuran sama kamera bag dari YSL ya. Kan banyak tuh kalau kalian lihat mungkin di online shop ya,
yang kamera bag WSL. Jadi itu walaupun kamera bag ukuran itu kurang lebih medium college bag ini. Jadi entah ini yang dibilang medium kekecilan, entah si kamera bag small dari WSL yang kebesaran, aku nggak ngerti. Tapi ukurannya sama, jadi beda model aja. Setelah kita membahas tentang ukuran dari tas medium college WSL ini, kita akan membahas detail tentang kulitnya dan modelnya ya. Jadi ini dia, kalau nggak salah koreksi aku di kolom komentar kalau aku salah. Ini kalau nggak salah ini lambskin. Ini jenis kulitnya smooth leather tapi dia punya motifnya saffron dan agak pelapis gitu ya, kayak empuk begini. Jadi ini saffron, agak empuk-empuk seperti ini. Dan kalau dibilang dia ini adalah smooth leather, tapi dia agak kaku ya. Sebenarnya agak kaku sih kalau dipegang langsung, feel-nya itu rasanya itu dia smooth, halus tapi berstruktur, lumayan kaku lah gitu. Nah ini saffron, di bagian depannya ada logo WSL tapi warnanya itu full black ya. Hardware-nya juga full black. Jadi WSL ini kan kalau hardware-nya itu warna gold gitu ya atau silver, dia tuh akan kelihatan banget ya sebenarnya. Nah ini aku suka WSL ngeluarin warna-warna yang sesuai dengan warna tasnya. Jadi kalau coklat, ini hardware-nya coklat di bagian logo. Terus kalau silver mungkin silver, kalau hijau mungkin hijau, dan ini hitam, warnanya juga hitam. Jadi nggak terlalu mencolok, jadi nggak kayak hit your face gitu deh brandnya. Aku kurang suka ya kalau tas yang kayaknya terlalu mencolok atau menarik perhatian untuk di labelingnya atau brandnya. Nah ini menurut aku cocok banget, hitam, jadi orang nggak terlalu ngeh lah ya brand apa sih tas ini. Motifnya saffron seperti ini. Bagian flapnya itu seperti amplop, tutup amplop. Kalau kalian lihat nih seperti tutup amplop. Lalu dia punya top handle. Top handle-nya nggak bisa dilepas ya, jadi ini sudah permanen top handle-nya. Dan strapnya dia adalah strap chain gini, dikombinasi dengan leather nih, leathernya seperti ini. Dan ini bisa dicopot ya, bisa dipasang dan dilepas strapnya, tapi nggak bisa diatur panjang dan pendeknya. Nah beralih ke bagian belakang tas ini. Bagian belakangnya masih sama, polanya saffron seperti ini, dan dia punya back pocket. Back pocketnya cukup besar, dalamnya ini fabric bahan, dan ini back pocketnya cukup besar. Selama muatan dalam tas ini gak terlalu penuh, back pocketnya ini bisa berfungsi dengan sangat baik. Aku biasa taruh handphone di sini, gak ada masalah sama sekali, cukup banget. Dan di bagian samping tasnya modelnya seperti ini, jadi dia gak ada pola atau motif saffron, tapi dia polos aja seperti ini. Dia smooth leather nih, kalau kalian lihat. Kalau tergores, nyangkut gitu ya, terbentur, mungkin aja dia akan meninggalkan bekas. Apalagi ini bahannya kan lambskin, jadi lembut ya, lebih lembut kulitnya. Tapi sejauh ini sih aku nggak nemuin kendala ya. Dan bentukannya seperti ini, bagian samping dia agak masuk ke dalam seperti ini. Memang ini aslinya seperti ini ya. Bagian sampingnya kalau kalian lihat seperti ini. Dan bagian bawahnya sama, dia ini juga. Nah ini memang guratan-guratannya ini memang karakteristik kulitnya. Jadi ini bukan goresan sama sekali, tapi memang seperti ini. Bawahnya nggak ada fit. Dan ini juga selain dia kulitnya lembut, smooth leather, kamu juga harus hati-hati karena dia nggak punya fit. Jadi kalau mau ditaruh di meja atau di tempat-tempat umum, hati-hati, takutnya ada noda atau air ya di tas. Jadi ini agak sedikit ekstra. Kamu pakai tas ini ya agak lebih hati-hati lah dibanding mungkin bahan-bahan lainnya dari tas lainnya. Nah untuk bagian luar tasnya udah aku liatin semua, bagian depan, samping, bagian bawah, bagian belakang. Kita lanjut ke bagian dalam tas ini. Di bagian dalam tas ini sebenarnya tasnya simple, ukurannya juga nggak terlalu besar. Bukannya magnetic closer. Di bagian flapnya dia smooth leather tanpa ada pola sama sekali ya, tanpa ada motif gitu. Jadi dia smooth leather seperti ini. Ini ada namanya tuh ini Saint Laurent Paris. Ini ada kecil di sini. Nah, terus dia ada, ini bukaannya magnetic closer ya. Jadi ini kuat banget loh, walaupun dia nggak ada zipper ya. Jadi kalau dibuka langsung seperti ini dibuka, tapi ini kuat banget, aku suka banget. Nah,
Jadi aman lah, secure banget. Dan nutupnya juga dia nggak perlu kamu harus sampai ketemu cocokannya baru bisa nutup, ini enggak. Jadi aku tuh kadang aku lepas aja asal nanti dia akan ini tuh ketutup sendiri aja gitu. Dia mencari aja pasangannya gitu loh. Jadi enak banget, jadi praktis banget, dibukanya juga susah, nutupnya juga gampang. Dia nanti akan tertutup sendiri. Biasanya aku seperti itu. Ini kosong ya, jadi nanti dia akan gampang aja gitu. Nih, tuh dia akan tertutup sendiri, enak banget. Dibuka lagi, nih bagian flapnya dan bagian dalamnya dia all black ya. Ada satu kompartemen yang cukup besar, nih satu kompartemen yang cukup besar. Lalu ada satu zip pocket, lalu ada satu kompartemen lagi di belakang zip pocket, dan ada satu slip pocket lagi yang cukup kecil. Mungkin kalau card holder bisa masuk. Nah, secara keseluruhan bentuk dalam tasnya seperti ini, dibagi menjadi 2 kompartemen, tapi kompartemen yang paling besar itu ada di bagian depannya. Dan ini biasanya aku taruh untuk dompet. Ini dompet kecil masuk ya, dompet kecil masuk, tisu, hand sanitizer, terus ekstra masker, ke card holder juga masuk. Aku biasanya masukin di bagian dalam sini card holder. Zip pocket juga aku masukin mungkin barang-barang yang mudah tercecer atau yang lebih butuh keamanan, aku masukin di bagian zip pocketnya. Secara keseluruhan ini lumayan untuk kebutuhan sehari-hari ya tas ini. Tapi kalau kamu butuh extra room gitu, tas yang lebih fleksibel, tas ini sebenarnya nggak cocok karena muatannya memang cukup terbatas. Untuk ukuran medium bag ini bener-bener muatannya tuh udah kayak small bag atau kamera bag aja gitu, jadi bener-bener terbatas. Dalamnya full black, dia fabric bagian dalamnya, terus dia di bagian slip pocket kecilnya itu ada tulisan YSL. Kalau kalian lihat tuh ada tulisannya ini. Nah, susah karena ini full black semua. Nah, dalamnya seperti itu, jadi simple aja, dan tasnya juga nggak besar-besar amat, walaupun namanya medium, tapi ini menurut aku ya small bag aja, dan malah lebih ke seperti kamera bag ya. Muatannya tuh seperti kamera bag. Aku mau tunjukin lagi sama kalian. Jadi tas ini kenapa aku pilih walaupun muatannya nggak terlalu banyak, karena tas ini menurut aku bisa dipakai dari pagi sampai ke malam hari. Kalau kamu ada acara formal, tas ini masih oke banget dipakai untuk acara-acara formal. Untuk santai juga oke, karena dia bisa dijadiin crossbody bag atau one shoulder bag yang panjang. Jadi memang multifungsi aja sih tas ini menurut aku, walaupun muatannya nggak banyak ya. Tapi kalau untuk kamu yang cari tas yang muatannya cukup banyak, mungkin kamu harus berpikir ulang untuk beli tas medium college ini. Nah, ini ukurannya sebenarnya nggak jauh beda sama small lulu. Small lulu itu yang modelnya lebih feminim ya, jauh lebih feminim. Muatannya tapi jauh lebih banyak small lulu, karena dia mungkin lebih fleksibel gitu ya, lebih bulky gitu, lebih besar. Walaupun ukurannya nggak jauh beda sebenarnya sama si college medium ini, tapi dia jauh lebih banyak muatannya. Cuman aku nggak sukanya karena dia lebih feminim, sementara aku pengen cari tas yang benar-benar tampilannya bisa dipakai casual, bisa juga dipakai untuk acara-acara formal. Makanya aku lebih cenderung memilih si medium college bag ini. Sementara kalau yang lulu kamera bag, dia terlalu santai dipakainya gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk memilih si medium college bag ini, karena menurut aku dia bisa lebih masuk untuk dipakai hari-hari dan dipakai ke acara-acara yang formal. Nah, selanjutnya aku akan tunjukin kalau on body ini seperti apa tas ini kalau dipakai. Untuk informasi, tinggi badan aku 158 cm. Jadi aku termasuk orang yang nggak tinggi. Jadi nanti bisa dilihat, karena kan tas ini nggak bisa diatur panjang pendeknya. Jadi untuk referensi aja, kalian bisa kira-kira dengan tinggi aku yang 158, jatuhnya tas ini seperti apa.
Jadi itu aja video aku hari ini mereview tas dari brand YSL College Medium Bag. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya. Keep healthy and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.